Nah, udah arahnya begini ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya udah berarti kita masukkan rumusnya. Tadi sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R sama dengan 0. E-nya berapa tadi? Oh, sama Miss. Di sini ada 6 volt, ada 1 ohm. 1 ohm itu apa berarti? Hambatan dalam baterai. 6 voltnya apa? 6 voltnya itu adalah GGL. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Ya udah. Berarti kita sama, oh ini arahnya juga negatif, berarti di sini -6 ditambah dengan I-nya siapa? Oh ada I2, I2. Ini ada 5, ada 1, berarti 5 ditambah 1 gitu ya, ditambah dengan ini I3. I3 berarti dikalikan dengan 3 sama dengan 0. Udah berarti tinggal diselesaikan, ya udah berarti -6 ditambah dengan 6 I2 ditambah dengan 3 I3 sama dengan 0, berarti 6 I2 ditambah dengan 3 I3 sama dengan 6, 6-nya pindah ke sebelah. Dikecilin, berarti sama-sama dibagi 3, berarti 2 I2 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Udah ada persamaan pertama, yaitu I1 ditambah I3 sama dengan 2, ada juga persamaan kedua, I2 ditambah I3 sama dengan 2. Maka kita harus substitusikan. Substitusikan hasil langkah 1 ke hasil langkah kedua, karena kita mau mencari I3. Nah, kita tinggal ganti aja, mau I1-nya diganti I2 atau I2-nya diganti dengan I1. Jadi kan, jadi nih, jadi I1 ditambah I3 nih ya. Jadi kita buat, misalnya ganti deh I2-nya. Dari sini kita bisa ubah apa nih? Nih, diubah jadi I1 ditambah dengan I3 sama dengan 2, gitu ya. Nah, tadi kan, hukum Kirchhoff apa tadi hukum Kirchhoff-nya? Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 itu I1 ditambah I2 sama dengan I3 gitu ya. Berarti kita coba ganti, berarti kalau mau mencari I1 berarti I3, kalau mau mencari I1 berarti I3 dikurangin dengan I1. I3 dikurangin I1 kita masukkan ke I1, I2. Kalau mau mencari I2 berarti I3 dikurangin I1. Nah, kita ganti di sini. Gimana sih ini? Oh, di sini adanya I1. Berarti kalau mau mencari I1, I3 dikurangin I2. I1-nya kita ganti. I1-nya kita ganti dengan I3 dikurangin dengan I1 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Berarti di sini kan apa? Ayahnya marah-marah. Berarti di sini kan ada 2 I3 ditambah I3 berarti 2 I3 dikurangin dengan I2 sama dengan 2. Berarti I2-nya, I2 itu sama dengan 2 I3 dikurangin dengan 2. Nah, 2 I3 dikurangin 2 ini nanti kita masukkan ke sini, bisa. Nah, I2-nya kan bisa nih kita masukkan ke dalam I2-nya. Substitusikan, nanti substitusikannya ke langkah ke-3. Berarti di sini nanti kita masukkan lagi. Nah, 2 I2 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Nah, berarti di sini I2-nya diganti apa? I2-nya diganti ini. Nah, 2 diganti dengan 2 I3 dikurangin 2 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Maka di sini 4 I3 dikurang dengan 4 ditambah dengan I3 sama dengan 2. I3 sama I3 udah bisa kan, berarti 4-nya pindah ke sebelah. Berarti di sini kan 4 tambah 1, 5 I3 ditambah dengan 6. 4-nya pindah ke sebelah ya. Nah, maka di sini 5 I3 sama dengan 6/5.
6/5 I3 itu sama dengan setengah, 1,2 ampere. Nah, gini ya caranya ya. Berarti satu soal yang tadi cuma ada 2 loop begini, itu jawabannya sepanjang ini, gitu ya. Jadi tadi di sini ada 2 ohm, di sini ada 5 ohm, di sini 3 ohm. Maka arus yang mengalir pada 3 ohm gitu ya. Arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm itu adalah 1,2 ampere. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi udah ya, langkah yang pertama menentukan arusnya terlebih dahulu dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, udah kayak gitu, udah setelah itu tentukan arah loopnya. Arah loopnya bagaimana? Tentu samain dengan arah arusnya. Nah, setelah itu apa? Menentukan titik percabangan antara arus yang masuk dengan arus yang keluar. Berarti di sini ada I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini hukum 1 Kirchhoff. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya menentukan tiap loop masing-masing. Jadi menentukan arus pada tiap loop masing. Ini loop pertama, ini adalah loop yang kedua. Setelah itu apa? Udah dapat loop pertama, udah dapat loop kedua, substitusikan ke hukum 1 Kirchhoff. Jadi dari I1 tambah I3 sama dengan 2 ini substitusikan ke hukum 1 Kirchhoff. Udah situ udah selesai, udah dapat ini, udah dapat substitusinya, disubstitusikan lagi ke hasil yang terakhir. Baru didapatkan hasil sebenarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di satu soal memang penyelesaiannya panjang. Ada jalan pintasnya nggak, Miss? Nggak ada. Harus tahu cara panjangnya terlebih dahulu. Jalan pintasnya ada nanti kalau sudah lincah. Nah, baru ketemu jalan pintasnya. Itu adalah hukum Kirchhoff gitu ya. Hukum Kirchhoff kalau bahasa. Ada yang ngomongnya hukum Kirchhoff. Kalau saya mah capek ngomong Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada yang mau ditanyakan? Hukum Kirchhoff gitu ya tadi ya, hukum Kirchhoff ya. Jadi langkah-langkahnya silakan diingat dulu nih ya hukum Kirchhoffnya. Tulisan saya kelihatan kan? Kenapa, Mas? Ayah marah. Ayah mau makan. Ayah marah-marah. Iya. Mas paling enakan. Enggak, ayah. Udah, lanjut ya. Hukum Kirchhoff gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kalau kemarin kita sudah membahas rangkaiannya, ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Kita udah bahas sekarang hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita lanjut ke energi dan daya listrik. Sebenarnya udah di bab terakhir di listrik dinamis. Nah, gitu.
Kita lanjut ke energi dan daya listrik. Nah, jadi kalau energi listrik pasti sudah mengenal semua. Dapat dari mana listrik itu gitu ya. Jadi bentuk energi di alam semesta ini banyak banget ya. Jadi salah satunya itu adalah energi listrik. Energi listrik itu adalah energi untuk menggerakkan muatan dalam suatu satuan waktu. Jadi makanya di sini si energi listrik itu maka si energi listrik itu adalah W sama dengan fit. Nah, masih ingat nggak W sama dengan fit? Nah, W itu adalah energi listrik. Energi listrik. V itu adalah beda potensial. I itu adalah arus listrik. T itu adalah waktu. Nah, kalau sesuai dengan hukum Ohm, jadi hukum Ohm apa? Ingat ya hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V itu adalah I dikalikan dengan R. Atau I sama dengan V per R. Maka si W itu juga bisa diganti dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Maaf ya. Nah, gini dia. Ini adalah rumus energi listrik. Aduh. Ya Allah. R itu apa? R itu adalah hambatan. Jadi si W itu, si energi itu bisa rumusnya V atau V2 per R dikalikan dengan T atau I kuadrat R dikalikan dengan T. Nah, selanjutnya itu adalah daya listrik. Jadi kalau ada energi pasti ada daya listrik. Daya itu apa? Daya itu adalah kemampuan ya atau energi tiap satuan waktu. P itu adalah W per T. W per T. Atau nanti bisa juga P itu sama dengan V dikalikan dengan I. Kemudian P itu bisa I kuadrat dikalikan dengan R. Atau P itu adalah bisa V kuadrat per R. Ini adalah rumus-rumus dari P. Didapat dari mana? Dari hubungan antara hukum Ohm dengan energi listrik atau dengan daya listrik. Gitu. Kemudian nanti ada namanya hubungan energi listrik dengan energi lainnya. Jadi kalau nggak cuma listrik, misalnya kalau kita energi listrik diubah menjadi energi panas, berarti W itu sama dengan Q. W itu apa tadi? W itu adalah VIT gitu ya. Q itu apa? Q itu adalah hukum kalor. Hukum kalor itu apa misalnya? MC delta T ditambahkan dengan M dikalikan dengan L. Ini hubungan antara energi listrik dengan energi panas. Kemudian nanti ada energi potensial gravitasi diubah menjadi energi listrik. Misalnya digendong ya. EP ditambah sama dengan W. Jadi EP itu apa? Energi potensial. Energi potensial itu adalah MGH. W itu adalah VIT. Nah, ini hubungan ini adalah hubungan antara energi listrik dengan energi lainnya. Jadi kalau misalnya kalau energi listrik diubah menjadi energi panas itu ya contohnya Magicom gitu ya, energi panas banyak lah ya. Kalau yang udah pakai air biasa aja. Energi potensial ya berarti misalnya generator listrik yang digerakkan oleh air. Jadi misalnya kalau PLTA, nah itu pakainya adalah energi potensial diubah menjadi energi listrik. Aduh, anak saya nangis-nangis. Nah, gitu ya. Nah, biasanya dulu kalau di SMA itu menentukan menentukan biaya. Nah, itu biasanya dari energi listrik ini. Tapi karena kita sudah kuliah ya nggak usah lah.
Yang penting kita cukup tahu aja antara energi listrik dan daya listrik. Nah, di sini udah habis sebenarnya materi listrik dinamis. Selanjutnya yang kita akan bahas pertemuan selanjutnya itu nanti adalah kemagnetan. Gitu. Ini karena anak saya rewel banget. Kita itu ya. Apa namanya? Sampai sini dulu aja ya. Biasanya tidur enggak tidur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kemarin gitu. Jadi kalau energi oke gitu. Cukup ya berarti ya, ada nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti saya akan coba ngadep ke saya aja deh. Nanti saya akan coba buat soal-soal untuk kita latihan. Jadi saya pengennya nanti pertemuan sebelum masuk ke magnet itu kita nanti ada berapa soal yang akan kita selesaikan bareng-bareng. Pertemuan besok kali ya, pertemuan besok kita buat kerjakan soal, nanti saya ngerjain, saya buat contohnya, jadi buat nanti latihan UAS gitu ya. Habis itu baru ada latihan buat kalian gitu. Kalau memang tidak ada, besok mungkin nanti ketika pembahasan soal kali ya nanti ada pertanyaan. Kita pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Soalnya tumben biasanya si bayi merem, ini malah nggak merem. Itu mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan pengganti lagi yang lebih efektif lagi. Kalau bisa siang nanti saya bilang lagi. Saya bakal kasih tahu ke Kori. Ternyata malam sekarang udah tidak efektif juga. Tapi mudah-mudahan besok bisa lagi. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Sehat ya. Ya. Udah ada sih. Kan dia jadi host ya, Simala. Ya. Ya sudah dia udah. Direkod loh. Nah, iya, dadah. Bye-bye.